Pro 1, Kanal Inspirasi. Selamat pagi mendengar program satu Anda kembali bersama kami dalam dialog interaktif pagi hari ini, Rabu 29 Juni 2022. Pendengar kami selalu tepatnya pada tanggal 23 Juni 2022 merupakan hari yang kelam bagi keadilan pekerja migran Indonesia, di mana setelah 4 tahun proses hukum terhadap kasus Adelina Sow yang mengalami penyiksaan secara keji oleh majikannya hingga meninggal dunia, Mahkamah Persekutuan Malaysia mengesahkan pembebasan majikan Adelina. Majelis Hakim yang beranggotakan Vernon Ong Lam Kiat, Harminder Singh Dahliwa, dan R. Bujang menolak permohonan jaksa penuntut umum untuk menggugurkan putusan Mahkamah Tinggi tersebut. Nah, pembebasan ini menuai sejumlah aksi protes dan penolakan dari para pekerja sosial Indonesia yang berkonsentrasi pada perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia maupun human trafficking. Dan pagi hari ini pendengar, kami akan mewawancarai dan berbincang-bincang dengan para narasumber kami. Kita ingin mendengar berbagai pendapat, komentar, dan tanggapan mereka terhadap putusan ini. Apakah adil untuk Indonesia, khususnya untuk pekerja migran, dan lebih khusus lagi, apakah ini adil untuk NTT? Dalam dialog kita pagi hari ini yang berjudul Menuntut Keadilan bagi Seorang Adelina Sow. Pagi hari ini pendengar, kami sudah bergabung melalui Zoom meeting. Ada narasumber-narasumber kami. Yang pertama ada Bapak Gabriel Goa, Ketua Dewan Pembina Padma Indonesia. Silakan Bapak Ibu narasumber diaktifkan videonya biar kita bisa langsung saling menyapa. Kak Gabriel, selamat pagi. Apa kabar dari Padma Indonesia? Selamat pagi. Salam perjuangan dan tetap semangat untuk melawan stop bajual orang Indonesia. Baik, stop bajual orang Indonesia, khususnya orang NTT, lebih khusus lagi ya, Abang Gebi. Baik, kemudian juga sudah bergabung bersama kami ada Pendeta Emi Sahartian MTH, anggota Zero Trafficking Network yang ada di NTT di Kupang saat ini. Bunda Emi, selamat pagi, apa kabar? Salam sehat. Selamat pagi, salam sehat semua. Prihatin tetapi tetap berjuang untuk kasus-kasus seperti Adelina Sow, ada Marian Cekabu, dan beberapa kasus yang mangkrak di Malaysia. Baik, dan juga sudah bergabung bersama kami Ibu Siti Badria, Koordinator Advokasi Kebijakan Migran Care. Ibu Siti, selamat pagi, apa kabar? Salam sehat Bu, salam kenal dari ND. Selamat pagi, salam kenal. Dengan Rosa di sini Bu Siti. Terima kasih. Baik, kami juga menyapa ada Wakil Ketua. Terima kasih, Ibu. Baik, kami juga menyapa sudah bergabung bersama kami juga Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, ada Bapak Antonius Wibowo. Pak Anton, selamat pagi, apa kabar? Salam sehat. Selamat pagi, Bu. Terima kasih atas undangannya. Selamat pagi untuk semua, salam sehat untuk semua. Baik, dan kita juga nanti akan mendengarkan komentar pendapat serta apa tanggapan dari anggota DPRD NTT. Ada Bapak Yunus Takandewa, saat ini sedang masih di wilayah Dapil dan ya sudah bergabung melalui telepon kami. Pak Yunus, selamat pagi, apa kabar? Salam sehat Pak Yunus. Saya masih menghubungi BP2MI Jakarta untuk kasus ini. Coba dipending dulu sebentar aja. Baik. Nanti kita akan berbincang-bincang pendengar, kami juga menyampaikan selamat bergabung untuk, wow ini banyak sekali yang bergabung, ada Mbak Lady Badin, kemudian ada Sirilus sama salam kenal, kemudian ada Mawar Pohan, dan juga ada Ardi Milik. Selamat pagi, kami juga akan meminta pendapat, komentar juga dari para pendengar yang bergabung pagi hari ini.
Saya bingung ini memulai dari mana karena keempat narasumber saya ini adalah orang yang sama-sama concern terhadap pekerja migran Indonesia. Saya memulainya dari Bunda Emi dulu sebagai orang NTT, sebagai masyarakat NTT sesama saudaranya Adelina Sao ini. Bagaimana perasaannya ketika 23 Juni hakim membebaskan majikan yang menganiaya Adelina hingga meninggal dunia, Bunda Emi? Sebetulnya saya agak emosional karena waktu itu saya dengar lalu saya menangis. Mungkin banyak orang tidak menangis dan menganggap marah, tetapi itu justru berinternalisasi dengan perjuangan kami karena saya ikut menyambut jenazahnya dan saya berdoa bersama keluarga. Kami kemudian dengan Gemit juga jaringan dengan tenaga nita di Malaysia, bagaimana ini istilahnya diproses dengan baik agar menyentuh rasa keadilan tidak saja bagi keluarga Adelina Sao, tetapi juga martabat kami orang NTT itu dipertaruhkan di sini. Di atas segalanya ini adalah masalah kebangsaan Indonesia. Dan itu berarti bahwa harus mendapat perhatian dari seluruh bangsa Indonesia. Meskipun adalah gadis lugu yang berasal dari sebuah desa kecil Abi di TTS, tapi itu adalah representasi dari bangsa Indonesia, warga negara Indonesia di luar negeri. Saya berpikir itu catatan saya yang pertama, siapapun warga negara ke negara serumpun ini, itu adalah wajah Indonesia. Entah dia melalui non-prosedural atau tidak, tapi mereka tidak melakukan kejahatan, tapi mereka mengalami kejahatan yang mestinya diberantas dengan tuntas oleh dua negara ini. Itu catatan saya yang pertama. Kami sedang melakukan berbagai upaya karena sebetulnya putusan pengadilan yang sebetulnya waktu dulu itu diusulkan oleh jaksa penuntut umum untuk DNAA, ya. Jadi keputusan tidak sepenuhnya untuk bebas, tapi bisa juga masih kalau alasannya valid itu masih bisa diproses kembali. Tetapi kemarin keputusannya DAA, artinya definitif dia dibebaskan. Kita mau mencoba DNAA lagi kembali dengan teman-teman yang memang mempunyai concern dalam soal-soal litigasi. Dan non-litigasi kami mencoba merangsang kebangsaan Indonesia untuk kita semua bersuara. Jadi kemarin di Jakarta sudah, lalu kemudian di Kupang nanti akan tanggal 2. Kita akan lakukan semacam doa bersama, tetapi juga itu menyuarakan berbagai hal. Persoalan kami adalah bagaimana, apakah perasaan kami yang bersama-sama mengadvokasi kasus-kasus Adelina dan sederetan kasus yang mirip. Nanti kami akan mengangkat lagi kasus Marian Cekabu yang juga mangkrak di Malaysia. Majikannya itu bebas, padahal mereka disiksa habis-habisan. Dan kami sekarang harus bertanya kepada pemerintah Indonesia dan terutama pemerintah di Nusa Tenggara Timur. Apakah mereka seperasaan dengan kami? Bahwa kasus Adelina Sao ini adalah wake up call bagi ya Bunda Emi, gangguan sinyal, suaranya tidak bisa termonitor di sini. Bunda Emi tahan sebentar karena sedikit ada gangguan sinyal. Kami coba sapa Pak Yunus Takandewa, anggota DPRD Provinsi NTT yang sudah bergabung. Pak Yunus, selamat pagi. Ya, kita ke Abang Gabriel Gua dulu dari Patma Indonesia. Abang, silakan Abang, gimana perasaannya ketika perjuangan selama 4 tahun terasa seperti membuang garam ke laut? Ya, pertama sungguh menyayat hati dan kita semua menangis ya, karena saya bersama Mama Yohana dampingi selalu berulang-ulang untuk menyuarakan penegakan hukum. Ternyata
beda yang di Indonesia maupun di Malaysia. Nanti mungkin masukan dari Pak Anton itu akan membantu kita nanti ya, sebagai memang wakil ketua LPSK, tapi beliau juga kan pakar hukum. Ini soal bagaimana proses penerapan hukum di sebuah negara, khususnya di Malaysia maupun di Indonesia. Pertama, di Indonesia kita menggunakan Undang-Undang 21 tahun 2007 tentang tindak pidana perdagangan orang. Maka hasilnya luar biasa bahwa aparat penegak hukum, mulai dari polisi, jaksa sampai hakim, sudah memutuskan bersalah, terbukti tindak pidana perdagangan orang terhadap kasus saudari kita Adelina Sow ini dengan putusan 6 tahun, 4 tahun, dan 3 tahun. Itu langkah yang progresif ya bagi penegakan hukum TPPO di Indonesia. Hanya mirisnya perekrut yang agennya di Malaysia maupun pengguna yaitu Ibu Ambika itu proses hukumnya bukan menggunakan undang-undang human trafficking di Malaysia, tapi menggunakan yang namanya tindak pidana pembunuhan. Sebuah tindak pidana pembunuhan, maka harus polisi maupun jaksa harus memperkuat dengan bukti-bukti. Dan jangan sampai ternyata kami ikutin, maka kami sebenarnya hargai proses di Indonesia, tapi miris ini untuk perjuangan kita bersama bagaimana proses perlindungan hukum di negeri jiran, yaitu proses yang dilakukan terhadap Ambika itu baru proseduralnya saja, belum masuk di materialnya, tapi proseduralnya pun sudah salah. Dan di sini kesalahan yang utama terletak pada jaksa sebagai pembelanya Adelina untuk membongkar ini. Ini sangat miris prosesnya ini. Ini harus jangan sampai kasus yang di Malaysia ini terjadi lagi bagi 7 ABK asal Indonesia, 2-nya dari NTT di Mauritius. Ini jangan sampai ini terjadi lagi. Maka ini kami keras ya kepada Presiden Jokowi maupun kepada Gubernur NTT untuk tidak main-main dengan kasus ini. Karena dari lembaga negara seperti LPSK itu dan yang lainnya itu proaktif untuk mengikuti. Tapi dari pemerintah saya kira khususnya Nusa Tenggara Timur itu yang responsifnya itu sangat lemah. Sedangkan dari Kementerian Luar Negeri sudah berupaya, tapi ini masalahnya kita tidak bisa intervensi hukum yang terjadi di Malaysia. Tapi kita punya kekuatan yang besar adalah mereview kembali apakah kalau Malaysia tidak melakukan perlindungan hukum dan HAM terhadap pekerja migran Indonesia, apakah kita masih paksa diri untuk mengirim ke Malaysia? Mengapa kita tidak rebranding baru ke negara-negara yang sungguh melindungi pekerja migran Indonesia, termasuk yang dari Nusa Tenggara Timur? Baik. Itu yang paling penting bagi kita, ini sebagai refleksi untuk aksi berikutnya. Baik. Kenapa kita harus ke Malaysia begitu? Baik, kita sapa anggota DPRD NTT yang memang komisinya membidangi soal pekerja migran TKI dan lain-lain dan bermitra dengan BP2MI NTT. Ada Pak Yunus Takandewa yang sudah bergabung melalui line telepon pagi hari ini. Pak Yunus, selamat pagi, apa kabar Pak? Pagi, sehat selalu. Selamat pagi juga buat pendengar setia RRI dimanapun berada. Baik, Pak Yunus, tahan sebentar, saya cek dulu narasumber saya yang bergabung melalui Zoom meeting, bisa monitor suara Pak Yunus? Boleh. Bisa. Oke, baik. Silakan Pak Yunus, ketika majikan Adelina Sow yang menyiksa almarhum hingga meninggal dunia dibebaskan oleh majelis hakim. Komentar dan pendapatnya Bapak sebagai wakil rakyat seperti apa? Tentunya kita kecam karena itu tindakan yang sudah melukai nilai-nilai kemanusiaan kita dan merusak hubungan diplomatik antara Malaysia dan Indonesia. Saya rasa ini
bagian dari keteledoran dan juga kelemahan ya dari kedutaan besar kita yang tidak memantau atau tidak melakukan upaya-upaya diplomatik terhadap proses penanganan kasus ini. Dan saya juga pagi tadi sempat terputus dari RRI karena sejak kemarin saya melayangkan semacam terhadap Badan Pelindungan dan Penempatan Tenaga Kerja kita, Kepala BP 2MI Pak Beni Ramdhani di Jakarta, dan pagi tadi juga beliau berhubungi saya sehingga terputus dengan RRI. Sikap BP2MI dengan kita semua sebenarnya sama. Itu beliau juga sangat kecewa sekali karena memang urusan BP2MI ini adalah urusan bagaimana memberikan supporting system terhadap perlindungan tenaga kerja kita yang ada di luar negeri. Dan semestinya perwakilan negara Indonesia yang ada di sana, dalam hal ini kedutaan besar, mestinya juga memberikan perlindungan atau semacam upaya-upaya terhadap mereka yang memang mendapatkan perlakuan keji dan kemudian diperhadapkan dengan hukum, malah mereka juga dibebaskan seperti itu. Baik. Pak Yunus, ini ada beberapa suara dari komunitas yang memang peduli dan concern terhadap pekerja migran Indonesia agar mendesak Gubernur NTT segera melakukan moratorium ataupun mengambil sikap. Nah, pendapat dan komentar Pak Yunus seperti apa, boleh tahu? Kalau ya hal ini memberikan pembelajaran serius buat kita semua ya. Tentunya ini sebenarnya kewibawaan negara kita dalam memberikan jaminan dan perlindungan secara total terhadap mereka yang sedang bekerja di luar negeri itu penting ya. Tentunya ini tidak hanya kerja-kerja yang masing-masing dan ininya, tetapi juga harus terkoordinir dengan baik. Dan memang jikalau ada hal-hal seperti ini, kasus-kasus seperti ini yang sama kemudian hari gitu, maka pekerjaan kita bagaimana dengan semua kedutaan-kedutaan yang ada di negara tujuan itu juga penting untuk mereka memberikan perhatian serius. Dan salah satu kewajiban mereka sebenarnya adalah menjamin ya kedutaan besar kita ada di mana-mana ini di seluruh negara di secara internasional dan dunia, menjamin keberadaan ya harkat dan martabat warga negara Indonesia dimanapun mereka berada. Baik. Dan sudah pantas kalau saya dengan kasus ini sudah pantas Presiden menarik kedutaan kita yang ada di sana karena tidak menegakkan kewibawaan negara di sana dan tidak menjamin hak-hak warga Indonesia yang ada di Malaysia. Sudah sepatutnya Presiden menarik kedutaan ini dari kedutaan Malaysia. Baik, Pak Yunus, satu lagi sebelum saya ke Pak Antonius kemudian ke Ibu Siti. Dari komisi Bapak sendiri kira-kira langkah apa nih yang akan ditempuh? Ya, tentunya ini karena terjadi di luar negeri, tentunya ini kan sebenarnya tanggung jawab penuh dari pemerintah yang ada di pusat ya, terutama kedutaan besar kita. Barangkali dari kasus ini mungkin akan menjadi perhatian serius komisi dengan mitra kerja kami, dengan Dinas Koperasi dan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, untuk kemudian melakukan berbagai macam upaya yang bisa saja kami berikan sebagai kontribusi kami buat mereka-mereka yang sedang mencari rezeki dan juga mengasah hidupnya di Malaysia atau di semua negara tujuan, agar catatan-catatan ini bisa menjadi perhatian bagi pemerintah yang ada di pusat. Tetapi dalam kasus ini perjuangan kita mengutuk dengan keras terhadap perlakuan warga kita, dan Presiden sudah patutnya untuk menarik kedutaan besar Malaysia yang ada di sana karena tidak menjamin hak-hak hidup warga Indonesia yang ada di Malaysia. Baik Pak Yunus, terima kasih untuk pendapatnya. Kami tunggu nanti upaya yang dilakukan wakil kami yang ada di lembaga legislatif bagaimana untuk memperjuangkan nasib kami terutama rekan-rekan kita pekerja migran. Saya rasa ini perlu dilakukan agar memberikan jaminan ya, efek jera dan juga sebagai tindakan serius dari pemerintah pusat terhadap perlindungan harkat dan martabat jiwa raga warga Indonesia yang ada di mana saja. Dan kejadian ini di Malaysia sudah sepatutnya pemerintah pusat dalam hal ini Presiden untuk memberikan tindakan terhadap kedutaan besar kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Yunus, selamat pagi.
pagi. Kami ke Pak Antonius Wibowo dulu, Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Pak Anton, silakan Pak Anton langsung saja menanggapi atau memberikan pendapatnya bagaimana dari pandangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap putusan ini. Terima kasih pendengar RRIND yang saya banggakan. Saya pribadi dan juga LPSK sebetulnya terkejut juga itu ya atas putusan Mahkamah apa itu putusan ini ya, putusan Mahkamah Persekutuan Malaysia ya, maaf saya harus mengingatnya. Nah, kenapa kami kaget? Ya kagetnya begini, ini adalah sebuah atau masalah hukum, ya. Ada korban yang meninggal, tetapi nggak ada yang bertanggung jawab. Gitu. Kan aneh itu, di dalam rumah meninggalnya juga tragis, tetapi nggak ada yang bertanggung jawab. Artinya nggak ada yang bertanggung jawab adalah, nah putusan pengadilan menyatakan bahwa yang punya rumah, yang majikan itu bebas murni gitu. Iya, benar. Ini dari sudut hukum memang aneh menurut saya gitu ya. Sekali lagi, ada korban, ada kejadian kejahatan, tapi tidak ada yang bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu, menurut LPSK, masalah ini sebetulnya bisa dilihat dari banyak perspektif, Bapak Ibu. Ya, tadi sudah disampaikan oleh misalnya Pak Yunus, ya, anggota Dewan, yang pendapatnya sangat bagus. Beliau tadi menyampaikan perspektif dari sudut politik, dari sudut hubungan saya juga bagus. Ya. Tadi juga Pendeta Emi menyampaikan perspektifnya dari sudut pandang harga diri bangsa. Ini masalah kebangsaan. Artinya adalah memang yang merespon harus semua elemen bangsa. Ya lembaga negara, ya civil society, ya gereja, ya NGO, dan sebagainya. Ini adalah masalah kebangsaan. Saya sependapat dengan yang disampaikan Bu Emi gitu ya. Saya juga sependapat dengan yang disampaikan Pak Gabriel gitu ya. Ini juga masalah hukum. Ya, Pak Gabriel tadi sudah jelaskan. Di Indonesia perkara ini sebetulnya exactly diputus dengan Undang-Undang TPPU. Artinya almarhumah yaitu Adelina Sow adalah korban TPPU. Nah, tetapi di luar negeri, yaitu di Malaysia, perkaranya itu diperiksa, diputus dengan pasal tentang penganiayaan dan atau pembunuhan. Nah, dari sudut hukum, karena kebetulan memang background saya hukum, jadi izinkan saya memberi pendapat dari sudut itu. Kan ini dua hal yang berbeda, Ibu Bapak. Ya, satu adalah hukum yang diterapkan adalah undang-undang trafficking. Di sana hukum yang diterapkan adalah undang-undang dan atau pasal tentang penganiayaan dan pembunuhan. Beda persepsi hukumnya ya? Beda persepsi hukumnya. Nah, oleh karena itu, dari sudut hukum, perlu kita dalami secara lebih intens gitu ya. Bagaimana kemungkinannya untuk menuntut perkara ini jangan dengan pasal tentang pembunuhan dan atau penganiayaan. Berarti harus ada gerakan bersama Pak Anton, nggak bisa sendiri kita nih. Makanya saya bilang ini adalah masalah kebangsaan harus bersama. Nah, saya sebetulnya sependapat dengan langkah yang disampaikan oleh Pak Dubes Hernowo. Ya, beliau kan sekarang mengatakan beliau sedang mengkaji solusi masalah ini dari sudut
hukum yang mengatur tentang kompensasi di Malaysia. Saya pikir ini langkah yang bagus. Artinya kita juga harus realistis bahwa ini berhubungan dengan hukum di Malaysia. Baik. Ya, dan juga ini berhubungan dengan hukum yang namanya transnasional. Baik, Pak Anton, kalaupun itu pasalnya atau persepsi hukumnya pembunuhan penganiaya, toh kan ujung-ujung kan tetap harus ada yang bertanggung jawab, kurang lebih seperti itu. Nah, ini dibebaskan. Betul. Nah, begini Bu Rosa. Bu Rosa, gitu ya. Ya sedikit ada gangguan jaringan. Kami masih menerapkan hukum kita harus ya. Di pihak lain ini juga berhubungan dengan hukum transnasional. Baik. Nah, berbicara tentang hukum Malaysia dan hukum Indonesia, menurut saya ini nggak mungkin disamakan persis, Bu Rosa. Masing-masing punya apa? Produk hukumnya sendiri. Punya kewibawaan sendiri, kedaulatan sendiri gitu loh. Yang bisa didekati menurut saya adalah dari sudut hukum transnasional, yaitu dari sudut hukum aktif, ASEAN Convention Trafficking in Person. Nah, ini salah satu yang perlu kita kaji, bagaimana possibility menerapkan ASEAN. Nah, konvensi ini adalah konvensi regional milik negara-negara ASEAN, di mana Indonesia dan Malaysia ada di situ. Mungkin di sini ada landasan hukum yang pas, begitu Bu Rosa. Baik, kita ke Ibu Siti Badriah dulu, Koordinator Advokasi Kebijakan Migrant Care. Ibu Siti, silakan aktifkan videonya. Kami juga ingin mendengarkan pendapat dari Advokasi Kebijakan Migrant Care. Silakan Ibu Siti. Terima kasih Bu Rosa. Boleh saya off aja ya, karena saya posisinya ada di belakang penjara. Sinyal kadang ya sering terganggu karena ada pengacakan sinyal. Baik. Oke, silakan Ibu Siti. Yang penting suara Ibu kami bisa monitor dengan baik di sini. Iya. Terima kasih. Saya sendiri, Siti Badriah, adalah mantan pekerja migran Indonesia. Kebetulan saya dulu juga kerjanya di wilayah yang sama dengan Adelina, yaitu di Bukit Mertajam. Nah, kebetulan juga saya itu juga di trafficking waktu di Malaysia. Jadi waktu di Bukit Mertajam saya dipindahkan ke beberapa majikan dengan tidak digaji sama sekali, dan jam kerja yang sangat panjang, juga dipekerjakan di 2 tempat. Jadi saya merasa saya punya ikatan. Kemungkinan majikannya Adelina adalah tetangga majikan saya dulu gitu kan. Jadi begitu ada kasus Adelina, saya jadi teringat dengan kejadian yang saya alami sendiri waktu di Bukit Mertajam juga gitu. Kemudian saya mengikuti kasus ini dan sangat terkejut sekali ketika pengadilan Mahkamah Persekutuan Malaysia kemudian membebaskan majikan Adelina dengan putusan bebas murni. Sungguh-sungguh kami sangat kecewa. Dengan itu kemudian Migrant Care kemudian juga menjalin jaringan dengan teman-teman jaringan yang ada di Jakarta. Langsung kami melakukan aksi protes di depan kedutaan Malaysia, karena itu buru-buru juga kami melakukan persiapan. Sampai kemarin itu sempat ditolak surat kami ke Polda untuk aksi protes itu gitu. Tetapi alhamdulillah terlaksana juga karena kami ya dengan alasan yang kuat gitu. Ya, kami sikapnya adalah mengutuk dan menyesalkan dijatuhkannya putusan bebas murni pada Ambika, karena jelas-jelas Ambika ini melakukan penyiksaan hingga Adelina meninggal begitu. Baik. Kemudian ini juga melukai rasa keadilan
bagi Adelina, keluarganya, PRT, migran Indonesia yang ada di Malaysia, juga pada bangsa Indonesia. Malaysia selalu berlaku tidak adil dan tidak konsisten terhadap nilai-nilai hak asasi manusia dalam menegakkan kasus penyiksaan dan kasus-kasus yang lain. Malaysia juga tidak menghormati Memorandum of Understanding MOU yang baru saja ditandatangani kedua negara. Nah, sebenarnya beberapa kasus yang kami dampingi membuat kami kecewa dengan Malaysia begitu ya. Kasus-kasus trafficking yang jelas-jelas trafficking begitu di Malaysia selalu korban malah dikriminalisasi dengan undang-undang imigrasi. Padahal jelas-jelas agen dan majikan yang melakukan manipulasi. Iya, betul. Nah, tetapi malah pekerja migran itu sendiri yang kemudian dikriminalisasi, bahkan ada yang dipenjara di imigrasi begitu, sudah jadi korban di penjara pula begitu kan. Ini seringkali kami temui begitu, korban-korban yang kami dampingi kebanyakan udah trafficking, udah jadi korban, dikriminalisasi pula di Malaysia begitu. Ini membuat kami dengan Malaysia ini agak kecewa ya. Nah, kepada pemerintah Indonesia kami meminta mengeluarkan nota protes diplomatik begitu, kemudian juga menunda pelaksanaan MOU yang baru saja ditandatangani kedua belah pihak, kemudian mengambil langkah-langkah evaluasi dalam kerjasama tenaga kerjaan begitu, kemudian juga mengesahkan rancangan undang-undang pelindungan pekerja rumah tangga, karena kami dengar ketika pembahasan MOU Indonesia dengan Malaysia menanyakan balik tentang komitmen pemerintah Indonesia sendiri dalam melindungi pekerja rumah tangga yang ada di Indonesia. Baik. Itu Mbak. Baik, ini sangat miris ya Bu Siti ya. Betul. Baik, untuk Bapak Ibu narasumber kami, dan saatnya kita memberikan kesempatan kepada pendengar kita yang bergabung baik melalui WhatsApp kami di 081238805607 maupun pendengar kita yang sudah bergabung di Zoom meeting, dan di layar ini penuh sekali, banyak yang sudah bergabung. Kami berikan kesempatan setelah jeda ILM berikut ini. Menjadi pekerja migran Indonesia PMI dan mendapat julukan pahlawan devisa adalah pilihan masing-masing orang. Alangkah bijaksananya jika bisa menjadi PMI yang berkualitas dan bertanggung jawab, seperti yang disampaikan oleh Romo Reginald Pipierno, Badan Pengurus Komisi Keadilan Perdamaian Pastoral Migran dan Perantau Konferensi Wali Gereja Indonesia. Merantau adalah hak semua orang. Tetapi jika pilihan Anda untuk merantau, jadilah perantau yang bermartabat. Martabat artinya, pertama, harus memiliki dokumen resmi sehingga Anda tetap diperlakukan layaknya sebagai manusia. Yang kedua, memiliki skill sehingga Anda tidak diperlakukan sebagai hamba di negeri orang. Yang ketiga, Anda juga mesti memiliki perencanaan yang matang untuk merantau, karena Anda tidak selamanya akan tetap berada di perantauan, tetapi suatu saat Anda akan kembali ke tempat asal Anda. Karena itu mari kita bangun budaya merantau yang bermartabat. Pro 1, Kanal Inspirasi. Ya, waktunya kami berikan kesempatan kepada para pendengar kita yang sudah bergabung melalui Zoom meeting kami. Yang pertama ada, silakan mungkin Mawar Pohan, kami berikan kesempatan, atau si Rilus mungkin yang sudah bergabung. Ya, Mawar silakan aktifkan videonya. Mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan. Iya, salam kenal dengan Rosa di RRIND.
Silakan. Ya, terima kasih Bu Kak Mawar. Rosa. Saya Mawar Pohan, Kak. Saya berdomisili di Keva Menanu, TTU. Memang saya bergiat sekali untuk kegiatan TPPPO karena memang terlalu sangat amat miris kondisi pekerja migran kita yang ada di NTT khususnya dan Indonesia umumnya. Ya. Kak Rosa, pada saat kita mendengar kasus Adelina Lisau, memang hati kita terlalu sangat bergetar, Kak. Miris sekali. Apalagi kita banyak menerima share video-video apa yang dialami oleh Adelina Lisau. Dan dari situ kita dengan teman-teman juga bergerak bagaimana hukum itu ditegakkan untuk Adelina Lisau. Dan pada saat kita mendengar bahwa majikan itu bebas, kita bukan hati lagi yang bergetar, Kak. Kaki tangan semua gemetar. Kenapa harus seperti ini? Lalu kita berdiskusi juga dengan teman-teman. Sebenarnya apa yang salah dengan hukum yang ada di Indonesia ini? Kalau kita memang selalu sosialisasi di akar rumput, memang kami sering melakukan sosialisasi di tingkat masyarakat supaya bisa meminimalisasi terjadinya TPPPO. Memang kita selalu mengatakan lemahnya hukum bagi tindakan-tindakan TPPPO, tapi itu juga kadang kita suka disentil, bukan lemahnya hukum, katanya gitu. Kadang dari pihak hukum juga meminta kita untuk jangan terlalu mengatakan bahwa hukum yang ada ini lemah. Tapi pada kenyataan sekarang terbukti seperti ini. Nah, sekarang kita langsung berpikir, lalu apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah pusat untuk keadilan Adelina. Dari pusat kita provinsi NTT, apa yang bisa dilakukan, lalu ke kabupaten di mana Adelina lahir dan berada di situ. Mbak Mawar, kira-kira sikap Mbak Mawar dan teman-teman pegiat kemanusiaan migran care di TTU apa ini? Silakan 1 menit, soalnya kita banyak yang sudah menunggu. Ya, baik Kak. Jadi kita dengan teman-teman kita akan melakukan satu agensi, akan bergerak bersama-sama, akan melakukan aksi-aksi yang pernah kita lakukan dulu. Mungkin kita akan melakukan bakar lilin bersama, lalu kita akan melakukan gerakan aksi damai untuk Adelina Lisau. Permintaannya untuk ke pemerintah Provinsi NTT untuk perlindungan terhadap masyarakatnya seperti apa, Mbak Mawar dan teman-teman? Yang pasti kita minta gregetnya lebih diperkuat lagi. Bagaimana masyarakat NTT yang mengalami hal-hal seperti Adelina, pemerintah NTT untuk lebih kuat lagi melindungi pekerja migran. Baik. Terima kasih Mbak Mawar sudah bergabung. Satu lagi saya beri kesempatan, siapa silakan yang sudah aktifkan videonya, silakan saya berikan kesempatan 1 menit. Si Rilus mungkin atau Jun, Ardi Milik, silakan kami beri kesempatan, atau dari LMND yang Ardi silakan 1 menit deh. Oke. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Saya percaya pihak pemerintah pusat dapat mengambil kebijakan yang tegas mengenai persoalan ini. Kita tahu kita seringkali dikecewakan karena lobby-lobby yang mungkin tidak berhasil karena tidak mampu mengintervensi kebijakan di negeri tetangga. Tetapi belajar dari pengalaman ini, kami masyarakat NTT berharap agar pemerintah pusat bisa mengambil tindakan tegas. Salah satu misalnya menghentikan pengiriman tenaga kerja asal Indonesia Malaysia sebagai bentuk protes terhadap putusan bebas ini. Itu yang pertama kalau di level pemerintah pusat. Kalau di level pemerintah provinsi NTT tahun 2018 itu sudah ada surat keputusan gubernur untuk menghentikan pengiriman tenaga kerja asal NTT ke luar NTT. Nah, kami bertanya sampai sekarang itu bagaimana lanjutan dari surat keputusan itu? Apakah masih terus diberlakukan ataukah perlu ditinjau kembali? Karena itu kami berharap juga kepada lembaga legislasi di daerah ini. Meskipun di TTS memang sudah ada peraturan daerah untuk pencegahan perdagangan dan penanganan perdagangan orang nomor 5 tahun 2011. Tetapi aplikasinya sampai hari ini belum berjalan dengan matang di lapangan. Perlu diperbarui lagi dengan undang-undang terbaru dan juga memastikan bahwa gugus tugas yang sudah dibentuk itu
bisa sesuai dengan kondisi real di lapangan, karena seringkali alasannya kekurangan anggaran atau kekurangan tenaga dan personil. Lalu Perda Nusa Tenggara Timur nomor 14 tahun 2008 itu sudah usang. Itu lembaga legislasi punya tugas untuk memperbarui itu. Baik. Karena sejak 2010 ke atas itu korban berdatangan, tetapi kita belum ada langkah-langkah progresif untuk mengatasi itu. Berdatangan dalam peti mati malah ya Ardi ya, mirisnya di situ. Itu sejak 2015 sampai sekarang itu hampir setiap hari. Baik, Ardi boleh tahu dari mana nih dan sekarang posisinya ada di mana? Perkenalkan diri dulu. Saya dari Jaringan Solidaritas untuk Kemanusiaan. Di TTS. Baik. Di Kupang saya. Baik, di Kupang. Terima kasih untuk Ardi dan Mama Mawar yang sudah bergabung, juga teman-teman yang lain. Namun kami beri kesempatan dulu kembali ke narasumber kami, kira-kira apa yang menjadi penegasan dari berbagai pendapat tadi, apa yang menjadi catatan yang akan harus diperjuangkan bersama. Kami mulai dari Bunda Emi dulu. Tadi juga sempat terputus. Silakan Bunda, kami berikan waktu sekitar kurang lebih 2-3 menit. Silakan. Ya, concern saya adalah sebetulnya undang-undang kita di Indonesia itu sudah cukup baik, tapi ada satu undang-undang yang mestinya juga dikeluarkan untuk melindungi mereka yang disebut pekerja rumah tangga. Karena mereka yang dieksploitasi ke negara Malaysia itu di negaranya sendiri itu tidak terlindung dengan baik. Oleh karena itu mereka mengalami berlapis. Catatan kedua saya adalah saya melihat psikologi dari masyarakat basis. Undang-undang sebagus apapun, aparat sebanyak apapun dilakukan, tetapi kalau kemiskinan dan keterbengkelaian ekonomi pedesaan itu tidak dibenahi, maka akan ada banyak force migrasi. Artinya migrasi terpaksa dengan orang-orang yang nekat pergi melalui jalan-jalan tikus non-prosedural. Dan itu belakangan ini makin meningkat. Terutama yang paling meningkat adalah ibu rumah tangga dan gadis-gadis remaja. Ini harus dilindungi oleh negara. Dan saya nggak tahu apa yang harus dilakukan dengan itu, karena kami gereja itu menemukan masalah-masalah ini. Undang-undang kita udah baik, dirubah terus-menerus, aparatnya lengkap. Tetapi kenapa? Keadilannya rapuh. Karena keadilan sosial di tingkat akar rumput itu tidak dibenahin dengan baik. Ada banyak konflik tanah, ada banyak krisis lingkungan hidup, sehingga orang kemudian terpaksa keluar dari desanya untuk pergi nekat mencari jalan yang kami sebut jalan maut, untuk bekerja di negeri orang sebagai budak. Itu yang saya bilang, pemerintah NTT di samping pemerintah pusat sebagai negara yang memang mempunyai tanggung jawab besar dalam soal kebangsaan ini, tapi pemerintah NTT mestinya suaranya juga sekuat korban. Baik. Kalau tidak sekuat korban, maka itu akan terbengkelai. Akan sia-sia. Iya, keadilannya rapuh jadi, meskipun undang-undangnya banyak. Baik. Terima kasih. Ke Abang Gabriel dulu dari Padma Indonesia, silakan Abang. 2 menit kami beri waktunya. Ini terkait kasus Adelina Sau, maka pertama kita mulai dari Indonesia bahwa kita sudah melakukan penerapan hukum TPPO. Maka teman-teman yang sudah ditahan dan diproses hukum di TTS, kita bisa jadikan mereka sebagai justice kolaborator. Nanti ini kami mohon juga dukungan dari Pak Anton dan teman-teman di LPSK untuk membongkar jaringannya ke Malaysia. Itu agen yang merekrutnya itu siapa, dan Ibu Ambika ini kita jadikan juga menjadi kolaborator dari siapa atau agen mana dia memperoleh saudari kita yang meninggal tragis ini. Jadi saya sepakat bahwa penegakan hukum memang ini tidak adil di Malaysia, bahwa ada korban tapi tidak ada pelaku. Maka kita balik, Ambika dijadikan justice kolaborator untuk membongkar jaringannya. Jangan sampai tekong-tekongnya ini saat ini juga ikut dalam proses untuk MOU ini. Jangan sampai tekong yang sama akan melakukan rekrutmen ke Indonesia lagi. Maka ini kita jeli di sini. Jadi tidak lagi kami kejar mulai dari hulu, dari TTS,
para saudara kita yang sudah dihukum sebagai perekrut, dia perlu juga jadi kolaborator nanti Mama Emi dan teman-teman di NTT untuk dekatin, bongkar ke atasnya, ke Malaysianya siapa atau ke di Batamnya siapa. Nah, nanti ini kita akan tahu tekongnya bagaimana, sehingga kita akan mendukung untuk proses penegakan hukum baru melalui Undang-Undang Human Trafficking yang sudah disahkan di Malaysia. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini juga masukan kepada negara. Negara harus hadir dan tidak boleh lemah. Nah, ini bargainingnya akan kuat, yaitu Presiden Jokowi bisa melakukan langkah lobby diplomatik untuk pertama perintahkan Menlu untuk panggil Duta Besar Malaysia untuk Indonesia, meminta pertanggungjawaban dia bagaimana proses penerapan ini. Itu yang bisa dilakukan. Intervensi hukum tidak, tapi langkah dipanggil. Tadi ada Ardi Bapak panggil kembali yang dari Duta Besar dari Malaysia ke Indonesia. Saya kira tidak. Kita mulai dari Jakarta ini, maka langkah yang dilakukan di NTT maupun Jakarta kita akan kejar, baik di perwakilan Jakarta maupun yang ada di Menlu. Kita kejar juga Menlu untuk apa yang dilakukan langkah Ibu Menlu maupun Presiden Jokowi. Bisa panggil, karena mereka sangat membutuhkan di Indonesia. Kalau kita melindungi Ade Rosa, kita stop sementara, tapi juga perkuat untuk gugus tugas pencegahan dan penanganan TPPO. Di NTT itu belum ada gugus tugas terkait dengan Perpres nomor 22 tahun 2021. Baik. Itu keras, dan Bupati di NTT juga jangan tidur. DPRD sekarang keras kita ini. Mulai dari NTT jadi pilot program untuk Indonesia. Baik. Itu kami harapkan. Baik. Sebelum ke Bang Gaby? Baik. Sebelum ke Pak Antoni, saya ke Ibu Siti dulu. Mbak Siti masih bergabungkah bersama kami? Halo, ya. Silakan Mbak Siti, kira-kira apa yang mau disuarakan di akhir kebersamaan kita pada pagi hari ini. 2 menit Mbak Siti kami berikan waktunya, silakan. Apa sih permintaannya? Terima kasih. Jadi sebenarnya saat ini kan ada Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang itu sudah lumayan lebih maju daripada undang-undang sebelumnya begitu. Tetapi saya mengadakan survei ke beberapa daerah, itu memang undang-undang ini belum terlaksana dengan baik karena di situ ada mandat pada pemerintah daerah yang sangat kuat ya, ada mandat kepada pemerintah daerah juga kepada pemerintah desa. Jadi pemerintah desa itu memberikan informasi tentang migrasi aman seperti apa, kemudian pemberdayaannya, kemudian keluarganya didata gitu kan. Nah, tetapi undang-undang ini emang belum terimplementasi dengan baik hingga saat ini, walaupun sudah diundangkan sejak 2017 begitu. Yang kedua adalah tunda penempatan PRT migran ke Malaysia pasca MOU itu kan memang ada kesepakatan untuk penempatan ke Malaysia, tetapi saya dengar one channel system ini dimonopoli oleh satu agen, dan salah satunya adalah agen yang menempatkan Adelina ini. Coba udah agennya sebenarnya pelaku trafficking, kemudian sekarang akan menjadi pilot project dalam penempatan PRT migran begitu. Kemudian evaluasi dan pengawasan sih sebenarnya harus diperkuat di daerah-daerah begitu. Terima kasih. Baik. Pak Anton, ini sudah mendengar dari semua pihak, juga termasuk dari pendengar kita yang bergabung mulai Zoom meeting. Saya sapa dulu untuk teman-teman saya di SP Labuan Bajo. Selamat pagi, sukses terus. Dan juga sedang mengikuti, sudah ikut monitor bersama kita pagi hari ini. Pak Anton, kira-kira apa nih yang harus kita lakukan? Pak Anton, di 3 menit silakan saya beri kesempatan. Oke, terima kasih Mbak Rosa. Yang harus kita lakukan banyak sekali, Bu Rosa dan Bapak Ibu pendengar RRI ND. Tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti Badriah, to-do list-nya apa? Sudah disampaikan oleh Bu Emi, to-do list-nya apa? Juga oleh Pak Gabriel. Jadi menurut saya itu banyak sekali gagasan yang baik. Nah, mari kita lakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita masing-masing. Nah,
saya ingin berbicara dari konteks kelembagaan negara atau pemerintah pusat. Barangkali yang bisa dilakukan oleh pemerintah saat ini bersama-sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah adalah mengambil momentum ini untuk melakukan semacam nota keberatan atau nota protes atas putusan pengadilan negara tetangga yang membebaskan tersangka. Prinsipnya adalah tadi, ada kejahatan, ada korban, tetapi tidak ada pelaku. Nah, kita suarakan supaya pelakunya dicari nih, pelakunya ditemukan sesuai dengan hukum yang berlaku baik di Malaysia maupun di dunia regional dan internasional. Nah, tentu langkah hukum seperti ini saya sarankan kita selalu berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri sebagai focal point kita untuk berbicara di dunia internasional. Tentu dalam konteks seperti ini Pak Yunus, anggota Dewan dari NTT sangat bisa punya peranan. Nah, itu pertama. Jadi kita jangan lewatkan momentum ini, Bu Rosa dan Bapak Ibu sekalian, untuk menyampaikan semacam keberatan dan memohon kepada pemerintah pusat untuk mencari langkah hukum yang tepat bagaimana supaya pelaku itu diadili siapapun pelakunya. Baik. Yang kedua, Bapak Ibu, yang saya usulkan, monggo kita gagas bersama supaya memori kita tidak lupa akan kasus ini. Misalnya, Bapak Ibu, bagaimana kalau kita menggagas tentang hari peringatan khusus nih untuk Adelina Sow atau untuk pekerja migran Indonesia dari NTT gitu ya. Kan peringatan bisa dilakukan secara lokal, secara kabupaten atau provinsi. Nah, harapan saya dengan langkah budaya seperti ini, masyarakat civil society selalu diingatkan bahwa ada permasalahan yang kompleks tentang pengiriman PMI di luar negeri. Jadi, kita jadikan momentum itu sebagai momentum kebangkitan NTT keluar dari human trafficking. Betul, Ibu Rosa. Di sini tentu langkah gereja perlu kita kedepankan gitu. Tadi kan dari KWI sudah bicara gitu ya. Jadilah yang bermartabat. Itu pesan yang betul sekali gitu ya. Tetapi pesan itu harus selalu didaratkan itu. Melalui misa di gereja, melalui kebaktian di gereja, melalui pertemuan-pertemuan civil society, melalui tadi Bu Mawar Pohan tadi mengatakan sosialisasi dan sebagainya. Jadi mari kita jadikan gerakan bersama untuk PMI yang lebih bermartabat. Begitu Ibu Rosa, terima kasih. Baik, terima kasih untuk semua narasumber kami pagi hari ini. Anda luar biasa, hebat sekali, dan kami RRI juga bangga sekali mendapatkan narasumber-narasumber yang hebat, juga audiens kami di pagi hari ini untuk Adelina Sow dan untuk masyarakat NTT bebas dari human trafficking. Terima kasih untuk Bunda Emi, untuk Pak Anton, Mbak Siti, Abang Gabriel Goa, kemudian Ibu Mawar juga. Kami juga menyapa Kepala RRI ND, Ibu Mete, yang juga mengikuti dari awal dialog dan diskusi kita pagi hari ini, meskipun saat ini sedang bertugas di Jakarta, dan juga teman-teman di SP Labuan Bajo. Kami juga mengucapkan terima kasih ke Anda pendengar sekalian yang sudah memantau bersama kami, juga Pak Yunus Takandewa mewakili kerabat kerja yang bertugas pagi hari ini, Operator Studio Rian Valenkrianus, pengarah acara Veranda Garus, dan saya presenter Anda Rosada 5. Kami undur pamit, terima kasih dan selamat pagi. Terima kasih untuk semuanya, Bapak Ibu. Salam sehat. Salam sehat semua.
Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945 sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat kelima jari di atas pundak